Baik, bismillah. Jadi gini, teman-teman, kita jangan selalu menyalahkan genetik sih ya. Maksud saya itu, ya genetik itu sesuatu yang ya kita, saya, Anda semua ya, teman-teman semua ya punya bakat itu. Cuman kalau mungkin bahasanya tuh gini, genetik itu ibarat kata fully loaded gun. Fully loaded gun tuh maksudnya apa ya? eh Pistol yang terisi penuh. Nah, gitulah. Triggernya, pelatuknya itu lifestyle gitu kan, lifestyle. Jadi gaya hidup kita tuh pelatuknya. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana caranya apa tuh namanya sehingga tidak terkena itu, ya perbaiki lifestyle-nya. Jadi termasuk Anda yang dulunya nggak rinitis, ya nggak asma, sekarang tiba-tiba asma, coba di-trace apa pola makannya, bagaimana kesehariannya, apakah sehat atau tidak. Umumnya kebanyakan karena kebiasaan yang tidak sehat, biasanya kayak begitu. Maka sekarang kita perbaiki. Berarti bisa disembuhkan nggak, bisa hilang nggak? Kalau saya pribadi punya prinsip hadis yang Nabi katakan bahwa hanya dua penyakit, yaitu tua dan mati, yang nggak bisa sembuh. Kalau saya gitu. Jadi kalau ada orang bilang penyakit yang nggak bisa sembuh, ya terserah aja. Tapi Nabi bilang nggak gitu kan. Karena itu kabar baik. Makanya Abu Salamah ya waktu lagi sakit luar biasa parahnya, Nabi menjenguk beliau. Beliau katakan apa? Oh bakal mati, oh bentar lagi mati. Enggak, Nabi katakanlah bahasa tohur insya Allah. Enggak apa-apa, tenang aja. Ini akan mensucikanmu, membersihkanmu, tohur insya Allah. Ya, insya Allah sembuh gitu kan. Kan kalimat positif gitu kan. Nah sehingga yang menariknya Nabi keluar dari tempat atau dari rumah Abu Salamah tadi, Abu Salamahnya meninggal. Nah, Masya Allah kan seperti itu. Jadi jangan selalu kita menyalahkan genetik ini segala macam. Genetik itu ya tadi ya, pelatuknya itu ada di kita sebenarnya. Ya. Nah berkaitan dengan asma atau rinitis ini dua-dua hal yang mungkin kurang lebih sama lah ya. Kaitannya dengan alergen atau stimulus yang menyebabkan munculnya itu. Maka pertama yang perlu Anda perbaiki adalah perutnya. Jadi perut itu adalah kuncinya. Memperbaiki perut dengan cara apa? Dalam Islam paling utama tuh puasa. Puasa tuh carana atau metode yang paling baik untuk memperbaiki perut, asal buka dan sahurnya benar. Itu dia. Asal buka dan sahurnya benar. Jadi jangan puasa 14 jam tapi sahur dan bukanya tidak jauh beda dengan pola-pola makan biasa. Benerin perutnya. Jadi bagaimana polanya? Ikutin saja Nabi. Waktu puasa itu kalau bisa mah jangan terlalu banyak makan, bahkan buat lagi puasanya berulang gitu kan. Jadi misalkan puasa nih, misalkan puasa dia puasa jam 4 subuh tuh sahur, kemudian jam 6 sore tuh dia berbuka puasa. Nah, itu kan sahur secukupnya, buka secukupnya, kemudian nanti habis buka itu puasa lagi. Puasa lagi, nanti baru ketemu dia sarapan. Sarapan pun nanti dia makan buah, makan kurma, makan air. Nah, itu kan bersih banget badan lama-lama. Kenapa? Karena perut kita itu kalau mau ditingkatkan imunitasnya atau mau ditingkatkan kekebalan tubuhnya kita secara umum, maka kata kuncinya apa? Biasakan lapar. Biasakan lapar, karena ada proses namanya autofagi, yaitu tubuh akan memakan sel-sel yang rusak, dan itu hanya bisa didapatkan atau hormonnya atau gen sirtuin atau gen awet mudanya, gen yang memperbaiki tubuh kita itu baru muncul kalau tubuhnya lapar. Jadi banyak banget sel-sel yang rusak ya, bagian-bagian yang rusak dalam tubuh kita itu yang hanya bisa dimakan kalau tubuh kita dalam keadaan lapar. Itu pertama perut. Ya. Dan yang kedua apa? Ada banyak apa namanya ya, pola ya untuk membersihkan perut tadi juga. Pertama dengan air kelapa juga bisa. Air kelapa itu salah satu sarana untuk memperbaiki perut yang luar biasa. Dan beberapa jenis rempah, kurma juga sangat baik, dan madu habatus sauda juga sangat baik. Tambahkan lagi dengan beberapa jenis rempah-rempah atau rimpang yang sifatnya hangat. Contoh kayu manis, kapulaga, bunga lawang, serai, jahe ya. Itu jenis-jenis rempah dan rimpang yang mereka punya kemampuan untuk memperbaiki pencernaan sekaligus membersihkan lendir. Ya, karena lendir itu menjadi salah satu kunci utama dalam hal asma juga sama.
Ya, jadi asma itu dengan kita minum tadi ada jahenya, ada kapulaga, ada cengkeh, ada kayu manis ya. Jumlah sedikit-sedikit saja, tapi kita rutin minumnya itu akan menguatkan atau menghangatkan badan kita dan membuka paru juga ya seperti itu. Ya, itu. Kemudian yang kesekiannya adalah dengan cara rutinkan berbekam. Ya. Setiap bulan rutinkan berbekam ya, mungkin pada tanggal 17, 19 atau 21 ya. Atau mungkin hari-hari yang Anda mungkin biasa atau sudah punya waktu sendiri untuk berbekam. Itu mungkin saran saya dan insya Allah yakinlah bahwa bisa sembuh kok. Karena saya banyak menemukan orang-orang yang ya kata orang nggak bisa sembuh, kata ini nggak bisa sembuh, ternyata sembuh-sembuh aja. Bahkan terakhir kalau Anda baca postingan saya itu kan, itu subhanallah itu seorang ibu-ibu yang dia sudah ya pastinya ini semua karena Allah, bukan karena siapapun, bukan karena apapun. Allah yang berkehendak. Didiagnosanya begini, dibilang begini, nggak bisa hamil, bla 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 segala macam. Ternyata dia katakan dia saya yakin pada Allah gitu kan. Dan subhanallah ternyata dia bisa hamil ya dan sekarang sudah berapa bulan kehamilan usianya itu seperti itu.